Sekarang kita lanjut para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Silakan yang punya kitab dibuka kitabnya. Akan kita ambil bagaimana penjelasan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tentang ajal manusia. Ya, manusia, makhluk ini semuanya menanti ajalnya. Qala rahimahullah, wal khalqu mayyituna bi ajalihim. Makhluk ini semuanya mati ketika tiba ajalnya. Maka sebelum ajal tiba enggak mungkin akan apa? Enggak mungkin akan mati. Inda nafadi arzaqihim. Kapan dia mati? Ketika rizkinya habis. Wa inqita'i atharihim, dan umurnya habis. Rizki habis, umur juga habis. Tibalah kematian manusia, tibalah kematian makhluk. Baik, ini poin pertama dulu. Al-Musannif mengatakan, qauluhu, asy-syarih mengatakan, wal khalqu mayyituna bi ajalihim. Semua makhluk ini akan mati sesuai dengan ajal masing-masing. Asy-Syaikh hafizahullah mengatakan, hadhihi awwalu marahil al-akhirah. Ketika mati tiba, itulah dia awal marhalah akhirat, awal perjalanan akhirat. Wahyal maut, kematian. Maka dikatakan oleh orang Arab, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal dunia, maka tibalah kiamatnya. Maka itu sebabnya kiamat terbagi menjadi berapa? Dua. Qiyamah sughra, qiyamah kubra. Kiamat kecil ketika setiap orang mati, datang ajalnya, qiyamah sughra. Tetapi ketika semua kita serentak mati dengan tiupan sangkakala yang pertama itu, inilah dikatakan qiyamah kubra. Qiyamah apa? Kubra. Berapa macam kiamat ri? Satu. Mana yang sugro? Kiamat kode. Mana dia? Maten dulu kadang-kadang. Maten ini waran kiamat. Itu matinya setiap orang namanya kiamat kecil. Baik. Wal mautu haqqun ala jami'il makhluqat. Subhanallah. Kematian itu pasti mendatangi setiap makhluk. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu halikun binasa. Dalam surat Al-Qasas ayat 88, illa wajhahu, kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul alamin, hayatnya laisa kamitslihi syai'. Kehidupannya tidak sama dengan kehidupan makhluknya. La tasbiquhu adamun wa la talhaquhu fana'un. Kehidupan Allah tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan maka dikatakan huwal awwalu wal akhiru. Dalam tauhid ilmu kalam, baqa, wujud, qidam, baqa. Kita tidak perlu wujud qidam. Dalil pakai huwal awwalu laisa qablahu syai'. Dialah yang pertama, tidak ada sebelumnya. Wal akhiru, dia yang terakhir, walaysa ba'dahu syai', enggak ada sesudahnya. Adapun makhluk,
Allah mengatakan kullu syai'in halikun, segala sesuatu binasa. Kemudian juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul Mu'minun ayat yang ke-15? Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu kalian akan mati. Lain pula ayat yang lain menerangkan tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innaka mayyitun. Ya Muhammad, dalam surat Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun, sesungguhnya engkau mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga makhluk ini, manusia ini semuanya akan mati juga. Nah, seluruh makhluk saya mutun, pasti akan mati. Ya, wifqa ajalim mahdudin, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yantahuna ilaih, akan berujung pada waktu itu. La yatajawazunahu wa la yaqsuruna anhu, tidak akan lebih, tidak juga akan berkurang. Jadi semua makhluk tanpa terkecuali para jamaah. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan dalam suratul A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya waktu, punya umur. Fa idza jaa ajaluhum, kalau datang ajalnya, batas akhir waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dia tidak akan mundur, tidak juga akan apa? Akan maju. Mundur tidak, maju juga tidak. Maju tidak, mundur tidak, sesaat pun tidak bisa. Subhanallah. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut dalam surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya, setiap yang bernyawa ya pasti akan merasakan kematian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Makhluk ini juga semuanya akan meninggal dunia. Yang bernyawa semuanya juga akan meninggal dunia. Ya. Jadi tidak ada yang tidak meninggal dunia. Semuanya akan meninggal dunia. Baik. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan walikulli ummatin ajal. Setiap orang itu punya umur. Itu sebabnya kita disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai berapa? 70. Wa qalilu man jawaza dzalik, sedikit yang melampaui 70. Nah, maka kalau ada yang lebih dari 70, maka ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Baik. Lalu dikatakan oleh al-musannif rahimahullahu taala, "Inda nafadi arzaqihim." Subhanallah. Ajal itu tiba ketika rezeki habis. Kalau rezeki belum habis, ajal juga belum datang. Maka itu sebabnya Nabi SAW telah sebutkan dalam haditsnya, "Ar-rizqu ashaddu talaban 'ala al-mar'i min ajalihi atau min al-maut." Rizki itu lebih mengejar kita daripada kematian. Subhanallah. Jadi rizki no lebih memalik ketimbang mati no, para jamaah tenang. Ya. Sebab tidak akan tiba kematian itu, ya. Tidak akan tiba kematian tersebut sampai habis apa? Habis rizkinya. Tidak akan tiba kematian itu sampai habis rizki. Wanqita'i atharihim, kematian itu akan tiba ketika umur yang sudah dipatok oleh Allah Azza wa Jalla habis. Tetapi ingat, tidak ada yang tahu kita berapa rezeki kita. Tidak ada juga yang tahu di antara kita berapa umur kita. Maka banyak-banyaklah minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, panjangkanlah umurku, perbaiki amalanku. Ya Allah, perbanyak rizkiku, berikan aku yang halal. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Siapa? Anas ibn Malik. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma atil umrahu. Ya Allah, panjangkan umurnya Anas. Wa akthir malahu wa waladahu, perbanyak anaknya, perbanyak hartanya, dan perbanyak anaknya. Jadi boleh kita berdoa, Allahumma atil umri, ya Allah panjangkan umurku, perbanyak hartaku, perbanyak anakku. Boleh. Kenapa? Sebab kita tidak tahu berapa umur kita. Kita tidak tahu berapa rezeki kita. Kita tidak tahu berapa anak kita. Minta. Yang tidak boleh itu minta yang di dalamnya isinya dosa. Contoh, ya Allah, mudahkan saya untuk menjebol ATM itu. Ini apa ini? Dosa, nggak boleh. Ya. Malam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan jawab doa kita selama isi doa kita tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada qati'ati rahimin, ingin memutus silatur rahim. Dan selama doa kita tidak tergesa-gesa, selama itu doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, doa Nabi alaihi salatu wasallam mustajab untuk siapa? Untuk Anas bin Malik. Mustajab. Umurnya panjang, anaknya banyak, hartanya melimpah. Jadi tidak ada pertentangan. Loh, kan umur kita sudah ditetapkan oleh Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang Maha tahu, tapi kita tidak tahu. Kemudian Nabi SAW mencontohkan, mendoakan siapa? Anas. Baik. Maka dikatakan, inda nafadi arzaqihim, seluruh makhluk ini mati sesuai dengan umur mereka, ajal mereka. Kapan? Ketika rezeki habis, umur habis. Fala yamutul abdu hatta yastamfada rizqahu. Fala yamutul abdu, seorang hamba tidak akan mati hatta yastanfida rizqahu, sampai dihabiskan rizkinya. Jadi habis dulu rizki kita baru kita mati. Min malin,
Mana rizki kita? Anak, harta begitu. Au waladin atau anak, au ilmin atau ilmu. Au adna min dzalika au aktsar. Di bawahnya itu atau lebih banyak. Jadi Allah takdirkan ilmu sekian, habis dulu ilmu itu baru kita mati. Anak kita sekian, habis dulu anak itu diberikan baru kita mati. Harta, nasi sekian, kita makan nasi. Yang makan daging kambing, yang makan daging sapi, yang makan ayam, yang makan telur, yang makan kelepon bakso. Tidak ada yang tidak dihitung, semuanya terperinci fi kitabim mubin, di dalam lauhil mahfuz. Sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, wa yadullu lidzalika ma rawahu Ibnu Mas'ud. Hal ini dibuktikan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, qalat Ummu Habibah radhiyallahu anha, dikatakan oleh Ummu Habibah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Allahumma matti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Dia berdoa, ya Allah panjangkan umurku sehingga aku bisa bersenang-senang bersama suamiku Rasulullah, bersenang-senang bersama bapakku Abu Sufyan, bersenang-senang bersama saudaraku Muawiyah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Ummu Habibah minta umur panjang, Allahumma matti'ni bi zawji, ya Allah panjangkan umurku sehingga aku bisa bersama Rasul sallallahu suamiku. Apa kata Nabi? Ya Ummu Habibah, innaki sa'altillaha ta'ala li ajal madrubah. Hai Ummu Habibah, sungguh engkau telah minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, terhadap suatu umur atau ajal yang sudah ditetapkan, wa atharin mautu'ah, ya, umur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang sudah dipatenkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa arzaqin maksumah, rizki yang sudah dibagi oleh Allah Azza wa Jalla, la yu'ajjilu syai'an minha qabla hillihi. Segala yang sudah tercatat itu tidak bisa disegerakan kalau memang belum tiba waktunya. Wala yuakhiru minha yauman ba'da hillihi, dan segala sesuatu yang sudah ditetapkan itu tidak bisa diundurkan sehari saja kalau memang sudah waktunya. Kalau malam ini, semalam Senin ini kita ngaji, kita mau ngaji besok malam nggak bisa sudah. Walau sa'altillaha ta'ala an yu'afiyak min azabin fin nar wa azabin fil qabri lakana khairan. Hai Ummu Habibah, coba sekiranya engkau minta kepada Allah, Allah selamatkan engkau dari azab neraka, azab kubur, itu lebih baik. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain mengatakan, qad sa'altillah li ajal madrubah. Ummu Habibah, engkau sudah minta kepada Allah umur yang sudah dipatok, wa ayamin ma'dudah, hari yang sudah dihitung, wa arzaqin maksumah, rezeki yang sudah dibagi, lan yu'ajjila syai'an qabla hillihi. Apa yang Allah tetapkan tidak bisa disegerakan sebelum waktunya. Au yu'akhkhar syai'an an hillihi, tidak bisa juga diundurkan dari waktunya. Jadi tapajulu neman waktuna ndena mele, tapamudi lengan waktuna ndena mele. Walau kunti sa'altillaha an yu'idhaki min azabin fin nar au azabin fil qabri kana khairan wa afdal. Sekiranya engkau minta kepada Allah engkau dilindungi dari azab neraka dan azab di kubur, itu lebih baik dan lebih utama. Tetapi tentu hadis ini para jamaah bukan berarti tidak boleh minta umur
panjang. Nabi hanya menjelaskan, engkau minta kepada Allah sesuatu yang sudah ditetapkan. Masalahnya kenapa kita boleh minta? Karena ini Nabi tidak melarang. Nabi hanya memberikan usulan ini lebih baik. Memberikan apa? Usulan ini lebih baik, bukan melarang. Maka sebagaimana kita sebutkan, ajal itu yang tahu hanya siapa? Allah. Nabi nggak tahu. Buktinya Nabi sendiri praktik mendoakan siapa? Anas, dipanjangkan umurnya, diperbanyak anaknya, diperbanyak rizkinya atau hartanya. Baik. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, luas, banyak, ya, yubsat wa yunsa'alahu fi athari, dipanjangkan falyasil rahimah, sambung apa? Silaturahim, sambung hubungan kekerabatan, sambung hubungan kekeluargaan. Nah, kalau memang tidak boleh kita meminta umur panjang, maka tentu Nabi SAW tidak menawarkan ini. Siapa yang mau dipanjangkan jadi memanjangkan umur ini dengan dua cara. Cara yang pertama dengan doa lisan al-maqal. Cara yang kedua untuk memanjangkan umur itu lisanul hal, dengan praktik. Apa praktiknya? Sambung silaturahim. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, manusia, makhluk tidak akan mati, tidak akan tiba ajalnya sehingga apa? Rezekinya habis, umurnya juga apa? Habis. Maka dengan demikian kita bisa tenang. Baik. Kemudian al-musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, thumma hum ba'da ad-daghtati fil quburi mas'ulun wa ba'dal bila mansyurun wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Thumma hum ba'da dhalik, atau thumma hum ba'da ad-daghtati fil quburi musa'alun. Ay qabla as-su'al, setelah manusia itu tiba ajalnya, dimakamkan di dalam kubur. Begitu dimasukkan dalam kubur, sebelum ditanya, yandammul qabru ala man fihi, kubur itu akan menghimpit yang baru masuk. Kubur akan menghimpit yang baru masuk. Sawa'un kana mu'minan aw kafira, tidak ada bedanya orang beriman maupun orang kafir, tetap semuanya akan dihimpit oleh kubur. Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja Sa'd bin Mu'adz." Andai kata ada yang selamat dari hempitan kubur, niscaya selamat Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini ketika dia mati, arasy Allah bergetar. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, Nabi SAW katakan tentangnya, keputusanmu, ya, sama dengan keputusan Allah yang di atas 7 lapis langitnya. Ketika memberikan hukuman kepada Yahudi yang berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, andai kata ya ada yang selamat dari hempitan kubur, niscaya akan selamat anak bayi yang baru lahir. Ternyata bayi yang baru lahir juga tidak selamat, dijepit oleh kubur. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, cuma kuburan itu berbeda caranya menghimpit, menjepit. Kalau orang beriman bagaikan sang ibu yang memeluk bayinya dengan penuh kasih sayang. Tapi orang kafir, orang yang jahat, dia akan dipeluk, dijepit oleh kuburan itu hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang rusuknya berseberangan. Sampai apa? Tulang rusuknya berseberangan. Jadi nih tulang dayang ini berseliwahan. Bayangkan di dunia jatuh patah saja bagaimana sakitnya para jamaah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Wa ba'da hadhihi dhammah, setelah hempitan ini, tabda'u fitnatu al-qabr, mulailah ujian di dalam kuburan. Wa yas'alul malakaini lil 'abd, pertanyaan dua malaikat untuk setiap hamba. Maka pertanyaannya ada tiga. Fayaqulani lahu man rabbuka, ini menuntut kita belajar tauhid, benarkan akidah kita. Wa ma dinuka, ini menuntut kita pelajari Islam dengan dalil-dalilnya. Jangan Islam abangan. Jangan Islam keturunan. Jangan Islam ikut-ikutan. Pelajari Islam itu. Jangan Islam kita Islam tasyabbuh, menyerupai orang-orang luar Islam. Pelajari Islam dengan benar. Yang ketiga, waman nabiyuka, siapa nabimu? Ini menuntut kita ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti tidak ada pertanyaan, kenapa engkau tidak ikut Imam Syafi'i? Kenapa engkau tidak ikut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali? Tidak ada itu. Malaikat tidak kenal. Yang dikenal waman nabiyuka. Satu riwayat, waman hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian ini? Sainono. Maka kalau kita lebih kenal guru kita daripada Nabi, musibah. Jangan sampai para jamaah, kita harus lebih kenal siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat kenapa orang-orang Yahudi celaka. Allah sebutkan dalam suratul Baqarah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab, dia tahu Nabi Muhammad itu nasabnya bagaimana sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kenapa maghdub? Karena tidak mengikutinya, padahal dia tahu. Sekarang masalahnya ini kita tidak tahu, lebih susah lagi. Masuklah kita ke kelompok yang kedua, dhalin. Wasmul malaikin munkarun wa nakir. Nama dari dua malaikat itu namanya apa? Munkar nakir. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan. Apabila seorang sudah dikuburkan, dikebumikan, maka didatangilah dia oleh dua malaikat hitam biru. Ampel dalam kubur malik ini bawah petang, si datang no petang. Aswadani azraqan. Yuqalu li ahadihima, dikatakan kepada salah satunya al-munkar, yang satunya namanya apa? An-nakir. La ilaha illallah.
tidak ada kawan, tidak ada teman. Yang hanya setia menemani kita apa? Al-amalus salih. Maka itu sebabnya ungkapan para ulama salaf, di antara keajaiban kubur, dia memakan daging dan lemak, tetapi kubur itu tidak bisa memakan iman. Iman akan tetap menemani, amal akan tetap menemani. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, ya, ana ma'aka hayyan wa mayyitan. Berkata amal soleh kita, kawan setia yang sesungguhnya, aku akan bersamamu hidup dan mati. Beda dengan keluarga, dia akan bersama kita sampai kuburan. Apalagi harta, keluarga sampai kuburan, harta sampai mati. Harta mengatakan, fa idza mata qala ana lastu minka wa lasta minni. Begitu kita mati, harta akan berkata, aku bukan termasuk golonganmu dan engkau bukan termasuk golonganku. Cuma kita saja yang tidak mendengarkannya. Jelas memikas? Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam hari ini. Wal ilmu indallah, sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Abang saya meninggal dunia, dia punya istri tapi tidak punya anak. Jadi ibu saya mendoakannya dengan bacaan Al-Quran. Sudah betulkah yang dilakukan ibu saya? Tidak betul. Kenapa? Namanya doa berbeda dengan baca Quran. Beda kalau anak baca Quran sampai kepada siapa? Ibu dan bapaknya, karena itu perbuatan baik, perbuatan saleh. Tapi kalau ibu mendoakan anak pakai doa, bukan pakai bacaan Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya punya usaha toko kelontong, suami jarang ngasih saya uang. Dia memberikan saya barang dagangan yang saya jual tapi hanya separuh, dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah itu termasuk nafkah? Ya jelas, sudah termasuk nafkah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di manakah wanita menjamak salat? Wanita menjamak salat ketika dia safar atau ketika dia sakit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara mengqadha puasa yang benar? Bolehkah langsung puasa berturut-turut atau diselang-seling? Mengqadha puasa yang benar, kita katakan disegerakan lebih baik. Ya, selang-seling juga boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum laki-laki sholat di rumah disebabkan ada orang bid'ah? Apakah ada uzurnya? Enggak ada uzurnya. Ya, sebab para ulama kita mengatakan sallu alaihi bid'atuhu. Salatlah kalian bagi yang berbuat bid'ah, bagi dia bid'ahnya. Kita yang sunnah ikuti cara sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika kita masbuk dalam salat jenazah, apa harus dilakukan? Ya, begitu imam salam, kita lanjutkan lagi beberapa takbir yang kurang. Maka bagi yang melihat ada yang masbuk, jangan jenazahnya cepat diangkat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Ada orang mati, habis rezekinya, habis umurnya katanya, tapi belum dia tobat. Apa jawabannya di dalam kubur? Beninagin tahu menjawab. Kenapa matinya belum tahu taubat? Nasallallahu alaihi wal afiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di tempat saya kalau mau kurban diumumkan sama DKM masjid, bagaimana hukumnya? Kita katakan pengumuman supaya kurban tidak ada masalah, menganjurkan orang. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Tapi kalau maksudnya ini yang akan kurban fulan, sebaiknya disembunyikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Pertama, ayat ini menjelaskan Allah di atas arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia tahu apa yang masuk ke bumi, ya,
Ya, apa yang keluar dari bumi, apa yang naik ke langit, apa yang turun dari langit. Nah, lalu dikatakan wa huwa ma'akum. Wa huwa ma'akum, dia bersama kalian. Maka ayat ini dijelaskan ayat sebelumnya, ya'lamu ma yaliju, dia mengetahui. Berarti apa? Ilmu Allah di mana-mana, tetapi diri Allah di atas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah perempuan ikut mengantar jenazah? Tidak boleh. Karena sebagaimana hadis Ummu Atiyah mengatakan, nuhina 'anit tiba'il janaiz, kami dilarang untuk mengantar jenazah. Lah, Ummu Atiyah mengatakan walam yu'zam 'alaina, kami tidak dikerasi. Itu ucapan beliau, bukan ucapan Nabi. Kalau ucapan Nabi dilarang. Dan kata-kata dilarang ini sama dengan hadis yang lain. Nabi mengatakan kepada wanita yang mengantar, sudah kedung mengantar, irji'na laisa lakunna ajrun, pulang kalian tidak dapat pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ngumbiang kuna. Sudah kita jelaskan, kalau kurban yang sifatnya sunnah maka itu boleh, tapi kalau kurban wajib nazar tidak boleh diberikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan pertama, ada orang mengatakan bahwasanya agama itulah keyakinan dan kepercayaan. Iya, memang itu dia yang dikatakan din, apa yang diyakini oleh seseorang. Tapi yang namanya keyakinan, tidak semua keyakinan itu benar. Maka Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama apa? Islam. Maka batallah akal-akal tersebut. Dan ingat, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Andai kata agama ini menggunakan ra'yu, akal, pemikiran, lakana asfalul khuf aula bil masi min ala, niscaya alasnya sepatu lebih utama diusap daripada punggungnya. Karena yang kotor itu alasnya, bukan apa? Bukan punggungnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian yang kedua, bisakah kurban digabungkan dengan akikah satu nyawa? Tidak bisa. Itu babnya lain, ini babnya lain. Ini nyawa dibayar dengan nyawa, adapun korban satu sapi boleh tujuh orang. Di sini pada akikah pakai domba, pakai kambing, tidak bisa pakai sapi. Di sini boleh pakai sapi dan pakai unta. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang ketiga, yang belum akikah, dia akikah dirinya. Ya. Karena akikah ini sekali seumur hidup. Adapun kurban setiap tahun mampu, maka setiap tahun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. La ilaha illallah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Enggak, saya ke malaikat maut ini yang mana? Malak, bukan malaikah. Ya. Kemudian disebutkan juga malaikat maut itu punya awan, punya pembantu. Ayat yang lain, tawaffathu rusuluna, diwafatkan oleh utusan kami, berarti jumlahnya sangat banyak. Jelas Abu Sayyab? Baik. Dua. Oh, banyak. Bembe Arab sama sini ada perbedaannya, banyak perbedaannya. Di sana orang bertauhid, di sini banyak orang syirik. Maka apa? Binatang itu akan nurut sesuai dengan manusianya. Kalau manusianya nurut, binatangnya juga nurut. Tapi kalau manusianya bengel, maka binatangnya juga ikut bengel. Jadi jam 12 sudah datang Rubin Ino. La ilaha illallah. Kan namanya angan ya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Jika memulai usaha di awal bulan Syawal, setahun kemudian tercapai nisab, apa boleh mengeluarkan zakat mal dibarengkan dengan zakat fitrah di akhir Ramadan? Kita katakan ta'jiluz zakah, menyegerakan waktu zakat sebelum tiba waktunya boleh. Tapi mengakhirkan ini yang tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Ada lagi pertanyaan. Om Poleng. Pertama Om, ya, cukur itu, ya, at-tahallul, kita katakan tidak ada 3 helai rambut. Karena Nabi mendoakan 2 versi, gundul dengan cukur pendek. Adakah yang mengatakan 3 helai itu cukur pendek? Tidak ada. Ia betongkeng gelem, baru ada. Jadi tidak ada itu. Nah, bagaimana orang yang kepalanya tidak tumbuh rambut? Disebutkan oleh Ibnu Umar, siletnya sekedar lewat. Sekedar apa? Sekedar diolas-olas, sekedar dijalankan aja. Jelas Om Poleng? Jadi NBMU takno omu kan tekan dengan enak kah? Sok nyurut-nyurut kena kah? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam. Bolehkah waktu sujud berdoa dengan bahasa Indonesia? Pertama, ada perbedaan pendapat para ulama. Al-Hanafiyah mengatakan boleh ma'al karohah, dimakruhkan dengan selain bahasa Arab. Sebab apa? Masih banyak waktu yang lain untuk berdoa dengan bahasa kita di luar salat. Lebih banyak di luar salat waktu mustajab ketimbang di dalam salat. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum orang sengaja meninggalkan salat? Sengaja meninggalkan salat keluar dari Islam. Wallahu taala ala wa alam. Ya Poleng, wa ma qiblatuka? Sejak kapan dia berubah? Ya, dia berubah sejak bid'ah. Jelas Om? Ya. Karena apa? Itulah namanya bid'ah, suka ngerubah agama. Kalau yang dari Nabi SAW hanya 3 nas yang jelas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan pertama, sampai kapan boleh menyimpan daging kurban? Sampai kapan aja. Dulu iya, di saat para sahabat memerlukan daging, dilarang untuk menyimpan lebih dari 3. Setelah itu daging banyak, boleh kapan saja. Satu. Yang kedua, bagaimana bacaan ruku dengan sujud sama? Boleh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Bisa dibaca lagi di variasi sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada tanda-tanda kalau seorang itu akan meninggal misal 40 hari? Enggak ada tanda-tandanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita sebagai makmum ketika kita tinggal di daerah masih melakukan kunut subuh terus menerus, ya, dan imamnya ketika lupa sujud sahwi? Pertama, kita katakan bahwasanya kalau memang mereka belum faham sunnah di tempat itu, tidak ada masalah. Kita sebagai makmum boleh kita angkat tangan. Tapi begitu kita jadi imam tidak boleh. Harus kasih tahu, saya ini kalau jadi imam sholat subuh tidak pakai doa kunut, supaya dia faham. Wallahu ta'ala ala wa alam. Andai kata imam lupa lantas dia melaksanakan sujud sahwi, boleh sujud sahwi, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di depan rumah saya ada tetangga meninggal sedang tahlilan. Jadi kebiasaan daerah saya, bagaimana sikap saya? Doakan tapi tidak usah ikut melaksanakan tahlilan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Apa yang harus kita lakukan? Subhanallah. Ya. Tapi lanjut terus sampai akhir, maka ya nanti setelah salam kasih tahu dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Semakin hari ujian semakin banyak. Setiap ujian datang biasa saya tidak bisa menghindari berburuk sangka kepada Allah. Namun saya tidak mengeluh kepada makhluk. Apakah saya dapat pahala Ustaz? Dapat dosa. Kenapa? Mengadu kepada makhluk tidak, tapi berburuk sangka kepada Allah. Sedangkan apa yang Allah takdirkan itu pasti apa, baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan. Wala yaruddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Ya, karena kita juga ditakdirkan berdoa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kurban tahun ini, lalu sebagian daging kurban ikut terjual bersama dagangan saya. Bagaimana Ustadz? Berarti tidak ikut ngurban namanya. Bagaimana hukumnya orang Islam memelihara anjing? Kalau bukan anjing untuk menjaga tanaman, bukan anjing berburu, maka setiap hari hilang pahalanya
1 qirat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salah. Nggak boleh sebelum ngasih tahu. Ya harus kasih tahu dulu. Yang punya baru kita tasarruf berbuat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mau nanya, kalau lagi sholat tiba-tiba lupa rakaatnya bagaimana? Kita katakan dicari mana rakaat yang paling sedikit. Kalau memang tidak ketemu, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana membaca surat Yasin hari Jumat? Hadisnya dhaif dan mematikan sunnah. Karena sunnahnya hari Jumat apa? Al-Kahfi, bukan membaca surat Yasin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. La ilaha illallah. Salat berjamaah yang kaya tidak berzekat kan? Coba. Mohon penjelasan Abu Sayyaf. Para ulama kita menjadikan ayat ini dalil wajib berjamaah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Orang enggak bisa ruku bersama orang banyak kecuali salat apa? Berjamaah. Jelas Abu? Pak Guru. Baik, ya pertama membersihkan kuburan tidak ada masalah. Ya, karena tidak berpengaruh terhadap apa si mayit, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Jadi boleh membersihkan. Tidak ada masalah. Tetapi bersihkan supaya orang tahu ini kuburan. Kemudian, ya, salawat dari Allah itu artinya pujian. Kalau salawat dari hamba itu artinya doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.